Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kita dari brand Aren Latte atau dengan sebutan Aren Bliss Natural Beverage yang beranggotakan saya sendiri Anas Fauzi dan ada Ivan Elvansyah, ada Ahmad Sobri Mardiansyah. Dari Aren Latte hadir sebagai solusi dari kebutuhan akan minuman sehat dan lezat. Aren Latte mengusung filosofi bahwa yang terbaik berasal dari alam. Dengan memadukan manis alami dari gula aren dan kehangatan cita rasa kopi, kami percaya bahwa kelezatan sejati dapat diraih tanpa mengorbankan kesehatan ataupun lingkungan. Ketika tradisi bertemu inovasi, lahirlah sebuah perjalanan rasa yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Aren Latte bukan hanya sekedar minuman, ia adalah wujud cinta pada kearifan lokal, harmoni dengan alam, dan dedikasi untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada para penikmat. Di setiap tetesnya terkandung cinta tentang kualitasnya, kesehatan, dan rasa yang tak tertandingi. Kali ini mari bergabung bersama kami untuk merayakan rasa, nilai, dan peluang besar yang tersimpan di balik secangkir ini. Kita mulai dari yang pertama. Aren Bliss didirikan pada 26 Oktober 2024 di Jakarta dengan tujuan untuk menghadirkan minuman yang berkualitas yang mengangkat cita rasa khas Indonesia, terinspirasi oleh tradisi dan kekayaan alam Nusantara. Aren Bliss merancang produk pada perdananya. Aren Bliss, sebuah minuman yang memadukan susu premium dengan gula aren asli Indonesia. Visi kita menjadi pelopor dalam kategori minuman berbahan dasar lokal yang sehat dan berkualitas di Indonesia, menjadikan Aren Latte minuman yang dapat memberikan manfaat maksimal. Untuk misi kita menyediakan minuman yang berkualitas tinggi dengan bahan-bahan alami, yaitu susu segar dan gula aren yang kaya gizi. Kami berupaya membangun kesadaran konsumen akan pentingnya memilih produk lokal dan alami, serta mendukung petani gula aren untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Untuk target audiens kita sendiri, anak muda dan milenial. Yang pertama anak muda dan milenial, mereka sering mencari minuman yang tren dan fotogenik, terutama di kalangan pecinta minuman kekinian dan yang senang mencoba rasa yang baru. Yang kedua ada pekerja kantoran. Mereka sering mencari minuman cepat saji namun berkualitas untuk menyegarkan diri di tengah kesibukan. Minuman kopi gula aren cocok bagi mereka yang membutuhkan energi ekstra saat bekerja. Dan yang ketiga ada penggemar minuman alami. Konsumen yang lebih menyukai produk berbasis dan dalam alami dan berbasis bahan alami seperti susu dan gula aren tanpa pengawet atau pemanis buatan. Kelompok ini mencari produk yang menyehatkan namun tetap memiliki cita rasa yang enak. Untuk deskripsi produk, Aren Latte adalah minuman segar yang menghubungkan susu berkualitas tinggi dengan gula aren asli Indonesia, menciptakan cita rasa manis alami yang kaya dan lembut. Produk ini hadir sebagai pilihan minuman sehat yang memadukan manfaat nutrisi susu dengan kandungan gizi gula aren seperti zat besi, kalium, dan antioksidan. Gula aren ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula putih, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik bagi konsumen yang ingin menjaga kadar gula darah tanpa mengorbankan kenikmatan rasa. Untuk struktur perusahaan sendiri, kami sepakat Ahmad Sobri sebagai kepala produksi dan saya sendiri Anas Fauzi untuk manajer operasional, Ivan Elvansyah untuk manajer pemasaran dan penjualan. Untuk tugas-tugas daripada struktur organisasi perusahaan kita, manajer operasional bertugas untuk mengelola operasi sehari-hari bisnis dan memastikan kualitas produk dan konsistensi dalam produksi. Berikut mengatur pengadaan bahan baku dan logistik. Manajer pemasaran dan penjualan bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran dan mengelola promosi di media sosial dan seluruh masyarakat lainnya. Berikut membangun hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Untuk kepala produksi bertugas untuk memproduksi minuman sesuai resep dan standar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah untuk mengawasi proses produksi untuk menjaga efisiensi dan kualitas. Yang ketiga, mengelola inventaris dan bahan baku dan produksi jadi.
Oke, untuk SWOT analis kita ada di Strange. Bahan baku kami menggunakan gula aren sebagai pemanis alami yang lebih sehat dibandingkan gula varian rafinansi lainnya. Menarik bagi konsumen yang peduli kesehatan, dan harga kompetitif, dijual dengan harga terjangkau, menjangkau semua konsumen luas termasuk mahasiswa dan pekerja muda. Yang ketiga ada inovasi produk lokal, mengangkat bahan lokal seperti gula aren, memberikan nilai unik dan mendukung petani lokal. Yang keempat ada tim yang berkomitmen, walaupun kecil, tim ini memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk menjalankan usaha. Untuk weakness, kekurangan kita adalah ketergantungan pada pasar lokal. Kualitas bahan baku tergantung pada ketersediaan di pasar dengan harga yang bisa berfluktuasi. Dan yang kedua, pengamanan bisnis yang terbatas. Itu adalah tantangan kami dalam mengelola aspek produksi, pemasaran, dan distribusi secara optimal. Untuk opportunities-nya, tren hidup sehat. Untuk peluangnya, tren hidup sehat semakin mencari alternatif minuman sehat, memberikan peluang besar untuk aren latte. Dan yang kedua ada kolaborasi dengan usaha lokal, kerjasama dengan kafe atau pedagang kecil dapat memperluas jangkauan pasar. Dan yang ketiga ada exposure media sosial. Dengan strategi media sosial efektif dapat menjangkau generasi muda yang aktif secara digital. Dan yang terakhir ada permintaan produk lokal yang berkualitas semakin banyak. Konsumen mendukung produk lokal, meningkatkan peluang pasar. Dan untuk triknya, persaingan dengan produk sejenis. Pasar yang ramai dengan minuman kopi susu sehat menjadi tantangan. Dan fluktuasi harga bahan baku. Perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi keuntungan dan loyalitas konsumen yang rendah. Konsumen mudah berpindah ke produk lain dengan penawaran yang menarik atau harga yang lebih murah. Perpaduan tren di pasar, jika tren bergeser, minimal minat terhadap aren latte dapat menurun. Dan untuk analisis pasar kita, dari profil konsumen sendiri, produk minuman aren latte dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari usia anak-anak hingga dewasa. Untuk potensi segmentasi pasar, produk aren latte memiliki potensi pasar yang luas karena tren minuman berbasis bahan alami semakin diminati, terutama oleh konsumen yang peduli kesehatan dan menyukai produk lokal. Dengan memperkenalkan varian yang beragam seperti signature aren latte, dark cocoa aren latte, dan espresso aren latte fusion, aren latte dapat menarik minat dari berbagai kelompok konsumen dengan selera yang berbeda-beda. Untuk strategi pemasaran kita dimulai dari diskon, mengadakan promosi seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak atau paket building, dan membuat akun media sosial di platform populer seperti Instagram, Facebook untuk memberikan konten yang menarik seperti informasi tentang manfaat gula aren. Itu dapat membuat peminat semakin luas. Dan juga kemitraan dengan usaha kecil, mencari kerjasama dengan kafe atau toko makanan kecil di sekitar untuk menawarkan aren latte sebagai produk tambahan mereka. Untuk analisis finansial, untuk bahan bakar aren latte, bahan-bahan aren latte kita menggunakan air mineral, susu denko bubuk, gula aren, kopi bubuk arabica, dan coklat bubuk untuk dark cocoa, dan pastinya plastik untuk packaging 300 ml. Jumlah totalnya sekitar 1.326.000. Untuk bahan bakunya sendiri ada air mineral pastinya, dan susu denko bubuk, gula aren, dan botol plastik 300 ml dengan meraup total biaya per botol 2.272. Untuk varian dark cocoa aren latte, kita menggunakan coklat bubuk dengan meraup biaya Rp1.150 dengan total semua biaya per botol 3.422. Untuk espresso aren latte fusion, kita menggunakan kopi arabica yang meraup total biaya per botol 3.272 dengan target jumlah 100 per botol varian tiap per bulan. Varian dari harga jual kita mulai dari 8.000, 10.000 sampai 10.000 dengan harga signature aren latte 8.000, dark cocoa aren latte 10.000, dan espresso aren fusion 10.000. Dengan semuanya total
dengan total semuanya 1.903.400 rupiah. Untuk modal awal kita dengan biaya bahan baku awal dengan 1.326.000 dan biaya operasional 650.000 jadi total biaya modal awal kita adalah 1.976.000 rupiah. Untuk properti operasionalnya kita menggunakan meja display, kursi plastik dengan semua total biayanya 250.000 rupiah dan biaya operasional yang tetap untuk akomodasi per minggu dan transportasi per minggu dengan meraup total biaya yang tetap adalah 400.000 rupiah. Jadi dengan biaya operasional tetap bulanan misalnya 300.000 rupiah, keuntungan kotor bulanan 1.903.400 rupiah, biaya operasional tetap 400.000 rupiah, keuntungan bersih bulanan kita total 1.903.400 rupiah dikurang 400.000 rupiah, maka total semuanya 1.503.400 rupiah. Dengan perhitungan ini keuntungan bersih bulanan diperkirakan sekitar 1.503.400 rupiah dengan target penjualan 100 botol per varian tiap bulannya. Untuk kesimpulan daripada minuman berbasis susu aren seperti aren latte memiliki potensi besar di pasar modern. Produk ini hadir 3 varian, signature aren latte, dark cocoa aren latte, dan espresso fusion aren fusion. Kualitas bahan baku termasuk gula aren murni dan susu berkualitas menjadi prioritas untuk menciptakan cita rasa yang terbaik. Melalui strategi pemasaran di media sosial dan paket promosi, kami yakin dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan dengan mengelola biaya yang baik. Usaha ini berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan. Proposal ini menjadikan langkah awal dalam menghadirkan aren latte sebagai minuman sehat dan khas Nusantara. Dan sekian dari brand kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.